MPASI ini bayi dengan lebih 6 bulan ya, makanan pendamping ASI biasanya pada saat start 6 bulan dia baru di MPASI. Jadi teman-teman ini juga harus menjadi perhatian karena banyak kasus-kasus yang dia memberikan MPASI di bawah dari umur 6 bulan. Jadi teman-teman perlu pemberian edukasi ya, karena memang banyak masalah yang bisa timbul. Kemudian pemberian MPASI kapan dilakukan? Strategi pemberian ASI itu dia tepat waktu. Pada saat 6 bulan MPASI diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak, aman, higienis, kemudian diberikan secara responsif. Nah, tekstur MPASI ini disesuaikan dengan usianya. Tidak langsung semuanya dalam keadaan pure. Yang pure ini makanan yang dihaluskan hingga menjadi bubur kental. Jadi kalau kalian mungkin lihat ibu-ibu yang pemberian MPASI yang dia bejek-bejek makanannya, itu memang pure, yang masuk kategori pure. Nah, apakah dia nurse akan terus-terusan pure? Tidak, disesuaikan dengan usianya. Jadi nanti akan meningkat ke yang mash, kemudian yang chopper, lalu meningkat ke finger food, dan terakhir makanan keluarga. Yang pada saat makanan keluarga ini orang tua sudah enak karena dia tidak perlu lagi membuat yang terpisah-pisah. Kemudian kapan MPASI dimulai? Yang pertama pada saat anak sudah duduk. Nah, tapi ini terlepas lagi dari anak mengalami gangguan ya. Jangan sampai kalian mengatakan bahwa MPASI itu nanti duduk, tapi anaknya sudah 1 tahun. Mungkin dia mengalami gangguan ya, atau mengalami ini. Sehingga usia juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau duduk menahan kepalanya sendiri dengan tegak, menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, itu jadi kadang orang tua kalau dia lihat anaknya sudah mulai tertarik dengan makanan pasti mengatakan oh sudah mau makan dia. Nah, biasanya anak-anak mendekati 6 bulan mereka akan seperti itu, menunjukkan tanda-tanda lapar dan tidak tenang walaupun ibu telah memberikan ASI. Nah, ini ya teman-teman yang harus diperhatikan. Protein nabati hewani diberikan sejak usia 6 bulan, telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan yang benar-benar matang. Karena kan namanya juga bayi ya. Anak dewasa pasti kalau kalian makan salmon atau makan makanan yang tidak matang betul, aman-aman saja. Tapi kalau misalnya anak bayi pasti resikonya lebih besar. Jadi itu pemberian jus buah tidak disarankan anak yang berusia di bawah 1 tahun karena kan pencernaannya ya. Kemudian madu dapat diberikan setelah anak 1 tahun. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi dan penyedap rasa. Nah, sekarang itu banyak ibu-ibu yang masih kecil anaknya sudah pakai penyedap rasa, padahal itu tidak disarankan ya. Kemudian minyak, mentega atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori ataupun lemak. Perhatikan kebersihan tangan, pastikan kebersihan anak sebelum diberikan MPASI. Nah, teman-teman, ini yang menjadi acuannya teman-teman nanti. Misalnya dapat pasien sesuaikan dengan usianya. Dia 6 sampai dengan 9 bulan kah? 9 sampai 12 ataukah usia yang seperti apa? Kalau misalnya dia 6 sampai 9 bulan, yang menjadi perhatian yang tadi ini nih yang harus diperhatikan, jangan sampai porsinya, kadang orang tua itu yang menjadi penyebab berat badan anaknya tidak naik karena porsinya sama dari dia 6 bulan sampai dia 1 tahun. Nah, jadi itu yang harus menjadi perhatian. Jangan juga usianya 6 bulan kalian kasih porsi dia 1 tahun ya. Baru mengeluh anaknya saya tidak menghabiskan makanan ya karena porsinya yang kebanyakan. Jadi kalau 6 sampai 9 bulan dia energi yang dibutuhkan 200 kilokalori. Kemudian teksturnya masih yang bubur kental atau makanan yang dilumatkan tadi yang temannya bilang yang di ini. Kemudian frekuensinya berikan 2 sampai 3 kali makan, 1 sampai 2 kali makanan selingan setiap harinya. Yang di belakang bagaimana teksturnya anak
sampai 9 bulan, yang 6 sampai 9 deh, yang laki-laki. Bagaimana? Yang kental dan halus. Berapa kilokalori? 200 kilokalori. 200 kilokalori. 200. Lagi mbak video dari sini. Oke, jadi frekuensi makannya 2 sampai 3 kali makan ya. 1 sampai 2 kali makanan selingan tiap harinya, porsinya 2 sampai 3 sendok makan sekali Tapi malah makan. dimakan. Tapi ini akan bertambah tuh. Kalau misalnya dilihat lagi dalam anaknya dalam keadaan yang lapar, mangkoknya berukuran 250. Kalau dia sudah 9, 12, naik lagi kilokalorinya 300. Makanannya sudah dicincang halus ya, dicincang halus. Chopper biasanya makanan yang dapat dipegang oleh anak atau istilahnya finger food. Jadi kadang orang tua itu kayak dia kukus wortel, kentang, ataukah kayak ayam. Nah, karena memang sudah mulai biasanya di usia-usia begini masuk kategori yang finger food. Kemudian berikan 3 kali sampai 4 kali makan, porsinya 1/2 sampai 3/4 mangkok setiap kali makan. Naik lagi 12 sampai dengan 24 bulan, 550 kilokalori. Teksturnya berikan makanan keluarga yang dihaluskan atau dicincang seperlunya. Jadi 3 sampai 4 kali makan, 1 sampai 2 kali makanan selingan. Porsi atau jumlah sebanyak 3/4 sampai dengan 1 mangkuk setiap kali makan berukuran 250. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian nanti ketemu sama pasien, kan semua ibu itu pasti punya buku KIA ya. Ya. Kesehatan ibu apa sih? Kesehatan ibu dan Anak. Nah, jadi di buku KIA itu dia ada ini. Ini masuk YouTube. Mau. Ya, ini ibu menyusui. Untuk pemenuhan gizinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengedukasi ibunya, bisa melihat resep pemberian MPASI di buku KIA. Karena kadang mahasiswa itu mereka itu menyarankan, misalnya saya pernah ya dengan mahasiswa semester 3 nih anak memberikan edukasi terkait dengan MPASI. Jadi yang mereka sampaikan sama ibunya itu kayak brokoli lah, salmon lah, kan ekonomi orang itu berbeda-beda. Ya. Nah, jadi silahkan melihat buku MPASI dan lihat lagi kondisi ekonomi dari keluarga yang diberikan edukasi. Jadi itu yang menjadi perhatian. Kemudian teman-teman, yang lainnya yang harus menjadi perhatian juga ini selain MPASI adalah perawatan bayi baru lahir. Kalau di maternitas dia sudah diajarkan ya. Di mana kalian diajarkan memandikan? Nursery ini. Ini mater ya. Jadi untuk perawatan bayi baru lahir di sini teman-teman pindahkan asuhan yang dilakukan segera setelah bayi lahir sampai dengan usianya 28 hari. Jadi tujuannya itu menjaga agar bayi baru lahir tetap hangat, bersih dan sehat, mencegah infeksi dan komplikasi, mendorong IMD. Jadi ini cuma materi ya. Prinsip perawatan bayi baru lahir yaitu menjaga kehangatan, kemudian menjaga kebersihan, pemberian ASI eksklusif, mencegah infeksi, observasi ketat tanda bahaya, dan cinta dan kasih dari keluarga. Nah, teman-teman, jadi langkah-langkah perawatan bayi baru lahir. Untuk segera setelah lahir, pastikan keamanan dan kehangatan. Yang pasti nursery ini sudah ajarkan juga bagaimana mengeringkan bayi yang pada saat bayi baru lahir ya.
keringkan bayi dengan handuk bersih, ganti handuk jika memang basah, letakkan bayi di dada ibu agar terjadi skin to skin. Ya, inisiasi menyusui dini. Jadi tutup kepala bayi dengan topi kecil, pastikan jalan nafas bebas. Bila perlu dibersihkan mulut dan hidung dengan kasa lembab tanpa syak-syak berlebihan. Kemudian nilai Apgar Score. Jadi Apgar Score ini dinilai di menit pertama dan menit kelima. Di Mater sudah diajarkan Apgar Score. Iya. Jadi itu salah satu juga yang harus dinilai. Menit pertama dinilai, kemudian di menit kelima dinilai lagi. IMD, lakukan IMD, biarkan bayi mencari puting dan memulai menyusu dalam 1 jam pertama setelah lahir. Dilakukan perawatan tali pusat, pasti sudah teman-teman ini pelajari pemeriksaan awal, kelengkapan anggota tubuh, warna kulit, pernafasannya dan geraknya. Dan identifikasi pasang gelang. Kemudian di 24 jam pertama timbang berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan dan lain-lain. Berikan vitamin K1 dengan menggunakan IM, vaksin hepatitis B. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik lengkap di bayi. Nanti saya tidak tahu kalau di anak yang melakukan di bayi kayaknya ya di Mater sudah pemeriksaan fisik lengkap. Belum ada. Oke. Nah, amati tanda bahaya. Jadi tanda bahaya yang diamati: sulit bernafas, Di anak. perhatikan tarikan titik dadanya, tidak mau menyusu, itu merupakan tanda dan bahaya. Kejam atau lemas, kemudian bayinya mengalami jaundice kuning sebelum 24 jam, suhu tubuhnya di bawah 36,5 atau di atas 37,5 ya. Kalau perawatan harian, jadi yang perawatan harian yang diperhatikan selalu mempertahankan suhu tubuhnya bayi, mandikan bayi hanya setelah kondisi stabil, minimal 6 jam pasca dia lahir ya. Jadi jangan baru lahir sudah langsung dimandikan. Perawatan tali pusat, biarkan tetap kering, tidak diberi obat ataupun tidak diberi bedak. Kemudian susui bayi on demand. Setiap bayi ingin menyusu, sama bukan juga setiap bayi ingin menyusu ya teman-teman, karena biasanya bayi baru lahir itu kan tidur terus. Nah, Ya. jadi harus disampaikan orang tuanya per berapa jam dia harus membangunkan bayinya, karena kadang orang tua itu tidak tega untuk membangunkan si anak. Kemudian pantau BAB dan BAK, berat badan harian, edukasi ibu tentang perawatan bayi di rumah. Jadi cuma itu terkait dengan perawatan bayi baru lahir. Jadi yang kalau untuk ujian nantinya yang diujiankan itu PMK, yang kain panjang sama kain kanguru, kemudian apalagi tadi pemberian ASI, lalu yang fototerapi, persiapan bayi saat dilakukan fototerapi. Oke ya? Jadi 3 itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi-materi yang tadi.